1965, 66 dan 67. Baru kemudian mereka beli lagi tanah di belakang rumah yang mereka bangun itu tahun 74-an. Tapi mereka sudah menempati dari tahun 65, 66, 67. Bu Yuni ini orang tuanya sudah dari tahun 67 menempati rumah itu. Ini adalah putra-putri dari angkatan pertama. Sudah sesepuh ini masih putra-putri ya. Jadi mereka sudah tinggal 48 tahun di situ. 48 tahun. Nah, rumah itu seluruh tanah dan bangunan sudah kita periksa, semuanya itu dibeli dan dibangun oleh warga sendiri. Jadi bukan dari dana APBN atau dana kepolisian. Gitu. Dibangun dan dibeli tanahnya dan dibangun dari biaya sendiri. Kita sudah periksa tentang alas haknya. Alas hak dari tanah ini berbeda dengan alas hak dari kepolisian. Kepolisian itu alas haknya kalau di sertifikatnya kan ini ada 2 sertifikat dengan nomor yang sama tapi bidang yang berbeda. Harusnya ini tidak boleh ya karena satu sertifikat tuh bidangnya satu gitu. Nah, Polri itu berdasar dari tanah bekas Eigendom. Sementara tanah warga itu berasal dari tanah hak adat dari Lim Kun Hong. Jadi sudah berbeda alas hukumnya. Kemudian warga sudah dari tahun 65 itu membangun, sementara Polri itu hanya bangun tembok aja. Dia bangun polsek, kantor polsek di situ. Kemudian pos polisi, bukan polsek, pos polisi. Sementara dia baru membangun gedungnya itu pada tahun 99. Jadi udah jaraknya jauh sekali gitu ya. Nah, sudah alas haknya itu berbeda. Nah, sekarang yang sedang dilakukan Polri adalah Polri ini sedang berusaha untuk menghapuskan aset-aset itu dari aset yang dicatat oleh Kementerian Keuangan menjadi aset yang dimiliki oleh Polri sendiri. Kalau sementara ini kan dianggap statusnya tanah negara. Tapi itu kemudian mau dia ada surat dia kepada Kementerian Keuangan meminta untuk dihapuskan itu. Penghapusan aset karena rumah warga itu dianggap sebagai rumah dinas dia, padahal itu jelas-jelas bukan rumah dinas gitu ya, dianggap rumah dinas dia minta itu dihapuskan dari aset supaya itu masuk ke dalam asetnya Polri secara keseluruhan. Itu sebabnya mereka meminta kepada warga untuk dikosongkan rumahnya, diancam dikosongkan tanpa ganti rugi gitu. Seperti itu. Ada 6 yang masih bertahan ya sampai sekarang ada 6. Nah, warga menolak penghapusan aset ini karena memang ini tanah bukan asetnya Polri. Tanah ini dari awal adalah tanah warga. Jadi Polri itu melakukan okupasi ke dalam tanahnya warga. Buktinya adalah 2 sertifikat yang janggal itu. Ini jelas malpraktek administrasi. Pertanahan. Bukti yang dimiliki oleh warga itu kita sudah periksa ada GIRE dan IPEDA. GIRE itu kan ada nomor kohir. Nomor kohir itu menunjuk pada ruang atau bidang, gitu ya. Sementara IPEDA itu membuktikan dia membayar dan mereka membayar sampai tahun 2014 ini masih dibayar oleh warga dari tahun 60 itu, gitu. Itu dan yang jelas kan sampai hari ini fisik masih dikuasai oleh warga, semuanya masih dikuasai oleh warga. Kalau jumlah penduduk berapa itu semua? Jumlah yang menempati, jumlah orangnya berapa? Kita hanya menghitung per rumah sih. Kayak 6 kakak itu 6 rumah. Ini kami sertakan di sini ada bukti 2 sertifikat yang berbeda itu, kemudian GIRE, kohir dan seterusnya ada di sini. Ini peta tempat rumah warga itu yang di sini ini Pak. Rumah warga. Ini asrama Polri yang sudah digugat oleh Kompas dan dimenangkan oleh Kompas. Kemudian ada juga satu bagian yang sedang digugat oleh Yayasan Kesejahteraan Katolik. Gitu. Nah, warga itu menempati rumah ini di sekitar sini. Nah, ini yang punya polisi sebenarnya gitu.
Saya rasa itu saja yang bisa, moga-moga ini merangkum dari Iya. semuanya. Nah, yang diminta oleh warga adalah dimohon bantuannya kepada Komisi 3 untuk meminta kepada Kapolri menghentikan upaya pengosongan rumah itu. Menghentikan upaya pengosongan rumah itu karena memang bukan punya kepolisian, dan minta agar ini bisa dikeluarkan dari aset yang dianggap milik Polri. Itu saja, terima kasih.